Sahabat berkebun, banyak sekali pertanyaan dari para sahabat yang menanyakan bagaimana cara membuat media tanam yang ideal. Karena sering sekali para sahabat agak kebingungan tentang bagaimana komposisi campuran media tanam yang diperlukan, kemudian perlakuan dan cara membuat media tanam agar tanaman yang kita tanam itu sehat dan subur. Dengan membuat media tanam yang sehat dan subur dan yang benar, ini akan menghindarkan kita dari masalah-masalah ketika kita melakukan budidaya tanaman ataupun berkebun, terutama yang di rumah ya, yang di pot ataupun di polybag. Karena 50% keberhasilan kita menanam itu ditentukan dari media tanam. Jika media tanamnya sudah benar, maka 50% sudah pasti berhasil, dan sisanya ditentukan oleh teknik perawatan, pemangkasan, pemupukan, dan yang lain-lainnya. Karena itu pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara kita membuat media tanam yang paling ideal, yang dapat kita buat di rumah masing-masing, agar tanaman yang kita rawat itu nantinya tumbuh sehat, tidak gampang mati, panennya bagus, dan sesuai dengan harapan. Saksikan video ini sampai selesai, jangan di skip, saksikan sampai selesai karena banyak sekali tips-tips nanti di setiap adegan videonya. Terima kasih, assalamualaikum. Jadi sahabat, ada 3 syarat sebuah media tanam itu dikatakan berkualitas. Syarat yang pertama, dia itu harus gembur dan poros. Poros itu artinya dia bisa menyimpan air, tetapi dia tidak becek. Artinya dia juga tetap meneruskan air. Jadi media itu tidak membuat air tergenang. Ini syarat utama, gembur dan poros. Kemudian yang kedua, dia harus mengandung unsur hara, baik makro ataupun mikro yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh menjadi sehat. Dan juga mengandung mikroorganisme yang dibutuhkan untuk kesuburan dan kebaikan media tanam tersebut. Dan yang ketiga, dia itu harus mempunyai pH yang netral, dan ini yang sering dilupakan oleh para sahabat berkebun dimanapun. Jadi pH yang diinginkan oleh tanaman itu rata-rata biasanya di atas 5,5, yaitu sekitar 6 atau ke 7 biasanya. Nah, 3 syarat ini merupakan syarat utama menurut saya yang kalau kita bisa penuhi ketiga-tiganya, yaitu gembur dan poros, mengandung unsur hara dan mikroorganisme yang baik, yang cukup maksud saya, dan yang ketiga adalah mengandung pH tanah yang netral. Kalau 3 unsur ini sudah kita penuhi, maka otomatis media tanam ini akan menjadi sangat sehat sekali. Nah, jadi tugas kita sahabat adalah bagaimana cara kita membuat media tanam yang kita buat di rumah nantinya memenuhi ketiga kriteria tersebut. Nah, untuk dapat kita memenuhi kriteria 3 tersebut, sebenarnya begini sahabat, saya mohon maaf. Ketiga kriteria ini merupakan kriteria tanah yang subur di habitat aslinya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada lahan di hutan misalnya atau di kebun yang memang subur, biasanya dia akan mengandung ketiga kriteria tersebut. Nah, tugas kita harus membuat campuran media tanam di rumah agar kita bisa menanam seolah-olah media tanamnya itu seperti media tanam yang sehat dan subur seperti di alam aslinya. Nah, karena itu kita akan membutuhkan beberapa bahan yang kita pakai, yaitu biasanya bahan utama itu adalah tanah tetap, kemudian kita menggunakan pupuk organik yaitu pupuk kandang biasanya. Kemudian kita untuk membuat media tanam menjadi poros, kita membutuhkan sekam bakar ataupun pasir. Nah, ini saya sengaja membuat beberapa contoh media tanam agar kita nanti bisa membuat bagaimana campurannya satu sama lain, agar para sahabat bisa membuat sendiri di rumah sesuai dengan ketersediaannya. Nah, bahan utama itu tetap adalah tanah ya sahabat. Nah, untuk kita bisa membuat 3 syarat tadi, gembur dan poros, kemudian mengandung unsur hara, makro dan mikro yang bagus, dan mikroorganisme yang baik, dan pH netral, maka ada 3 tahap lagi yang harus kita lakukan. Nah, ini penting sekali. Yang pertama, kita harus membuat komposisi campuran bahan-bahan media tanam ini yang sesuai dan bagus. Karena kalau kita mencampurkannya asal-asalan, maka media tanam ini tidak akan tercapai sifat unggul yang seperti kita harapkan. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui komposisinya, nanti kita akan belajar. Kemudian yang kedua, kita harus menambahkan pupuk dasar. Ya, pupuk dasar ini merupakan hal yang paling penting, saya pikir salah satu hal yang paling penting untuk sebelum kita melakukan penanaman. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus melakukan fermentasi media tanam. 3 hal ini akan saya ajarkan sekarang. Nah, untuk komposisi sendiri,
agar kita bisa membuat komposisi yang benar dan tepat dan ideal, kita harus membedakan media tanam utama kita. Media tanam utama itu kan tadi tanah. Tanah itu dibagi menjadi dua, tanah yang berat dan tanah yang ringan. Tanah yang berat itu adalah tanah liat, tanah merah. Intinya tanah yang kurang subur, dimana kalau dia keras, kalau dia kering dia keras sekali, tetapi kalau dia misalnya basah dia sangat jemek seperti lumpur ya, dipijak itu becek dia. Nah itu adalah tanah yang keras. Sedangkan tanah yang ringan adalah tanah yang biasanya berada di permukaan tanah yang disebut dengan topsoil. Tanah lembang, tanah hutan, tanah humus, ini merupakan tanah yang tanah ringan, dan biasanya kita bisa membedakan juga dari warna. Kalau tanah yang berat yaitu warnanya merah atau lebih cerah, sedangkan tanah yang ringan dia biasanya lebih coklat dan lebih hitam. Nah ini contohnya ya, ini tanah yang ringan, ini tanah yang berat. Nah, kita harus membedakan untuk membuat komposisi yang benar, apakah kita menggunakan tanah berat atau tanah ringan. Kalau kita menggunakan tanah yang berat dulu ya, nah kita mempunyai tanah berat, kita mempunyai pupuk kandang, sekam bakar, dan pasir. Maka komposisi yang tepat itu adalah, kalau kita mau menggunakan ini, misalnya gini, tanah berat, pupuk kandang, sekam, dan pasir. Maka komposisinya tanah beratnya 1, pupuk kandangnya 1, sekamnya 2, pasirnya 1. Itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, kita punya sekam bakar nih. Apa Bang? Kayak mana? Ya apa-apa. Maaf sahabat, tadi ada sedikit insiden. Kita lanjut ya. Nah, kalau kita nggak pakai sekam, kita punya sekam bakar. Nah, maka komposisinya ya, tanah beratnya 1, pupuk kandangnya 1, sekam bakarnya 3, dan pasirnya 1. Nah ya, jadi seperti itu. Jadi 1, 1, 3, 1. Nah, kalau misalnya kita nggak mau pakai pasir, kita hanya mau pakai sekam ataupun sekam bakar. Nah, tanah berat 1, pupuk kandangnya 1, sekamnya 3. Nah, jadi tadi kan kalau pakai pasir, sekamnya 2, pasirnya 1. Kalau pasirnya nggak pakai, sekamnya jadi 3. Nah, sekam di sini berfungsi untuk membuat media tanam itu lebih poros. Tapi sebenarnya ini tergantung kesukaan sih. Kadang-kadang sebagian para penghobi itu mengurangi komposisi sekamnya, tidak 3. Tadinya 1, 1, 3, tidak jadi 3 karena mungkin dia tidak ingin terlalu poros. Tapi menurut saya poros itu bagus sekali, karena poros ini akan membuat tanaman menjadi lebih sehat. Aerasi ataupun oksigenasi untuk akar agar tumbuh lebih bagus itu menjadi lebih baik. Kemudian yang penting sekali, dia tidak menyimpan air yang menggenang sehingga tanaman menjadi sehat. Nah, kalau misalnya alternatif yang lain, misalnya kita mau menggunakan tanah berat, pupuk kandang, dan sekam saja, maka komposisinya adalah tanah berat 1, pupuk kandang 1, sekam bakarnya 4. Ya, ingat ya, kalau misalnya kita nggak mau pupuk kandangnya, sekam bakarnya terlalu banyak, kita bisa tambahkan pasir 1, tapi sekam bakarnya dikurangi menjadi 3 bagian. Nah gitu ya. Kemudian kalau kita nggak punya sekam, kita punyanya tanah berat, pupuk kandang, dan pasir. Maka komposisinya adalah 1 tanah berat, 1 pupuk kandang, dan 1 pasir. Nah itu adalah komposisi yang ideal kalau kita menggunakan bahan utama adalah tanah berat. Nah bagaimana kalau kita menggunakan tanah yang ringan? Nah ini kita lihat ya. Misalnya ini tanah ringan. Nah, kalau kita menggunakan media tanam utamanya itu adalah tanah yang ringan, kita biasanya tidak menggunakan pasir lagi, karena biasanya tekstur dari tanah yang ringan itu sudah berpasir. Nah jadi salah satu kita membedakan tanah ringan dan tanah berat, biasanya kalau dia berpasir, mengandung pasir yang lumayan banyak, itu biasanya tanahnya tanah ringan kita anggap. Nah kalau kita menggunakan tanah ringan tadi, misalnya komposisinya tanah ringan, pupuk kandang, dan sekam, maka cukup 1:1:1. Ya, tetapi kalau kita menggunakan tanah ringan, pupuk kandang, dan sekam bakar, maka komposisinya 1 tanah ringan, 1 pupuk kandang, dan 2 sekam bakar. Nah, atau kalaupun misalnya kita tidak mau memakai sekam, saya pikir cukup dengan tanah ringan dan pupuk kandang, 1:1. Nah, itu adalah komposisi yang paling ideal yang dapat kita buat agar media tanam yang kita buat di rumah nanti menjadi lebih subur, poros, dan mengandung unsur hara yang optimal untuk bisa digunakan.
Nah, kemudian kita harus masuk ke langkah kedua, yaitu untuk membuat pupuk dasar. Nah, ini yang sering kadang-kadang dilupakan oleh para pekebun dimanapun berada. Mereka hanya membuat media tanam saja, dicampur kemudian langsung ditanam. Ini keliru. Seharusnya kita harus menyediakan unsur hara yang langsung siap disantap. Karena itu kita harus disantap oleh tanaman, maksud saya. Jadi karena itu kita harus memberikan campuran dengan sedikit pupuk kimia dan kemudian memberikan kapur dolomit, dan juga kalau kami di sini agar tanaman itu terhindar dari kejadian serangan jamur yang sering yang kita takutkan itu seperti jamur fusarium ya. Tanaman cabai, terong atau tomat sudah tumbuh, sudah mulai berbuah, layu semuanya mati. Nah, itu adalah serangan jamur biasanya. Nah, untuk meminimalkan itu kita biasanya memberikan pupuk dasar. Kalau kita biasanya di sini memberikan NPK, kemudian kapur dolomit, dan kalau saya memberikan fungisida biologi mereknya Sakopi, Sacop tulisannya ya, Sakopi. Nah, kita bisa juga menggunakan fungisida yang lain, misalnya Antrakol ataupun Tricogreen kalau mau yang nabati ya, organik ya. Tapi kalau Sakopi ini juga dia organik. Nah, ini kadang-kadang ada kontroversi, Pak, kita memakai NPK itu apa enggak berbahaya? Karena kan NPK itu kimia. Saya bisa yakinkan tidak berbahaya. Sebenarnya semua yang kita pakai ini adalah sebenarnya mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium juga, sama seperti dengan NPK. Dan kenapa kita kadang-kadang membutuhkan pupuk kimia? Karena memang untuk menyediakan unsur hara dalam jumlah yang cukup besar, kadang-kadang kita harus membutuhkan pupuk kandang yang sangat luar biasa banyak. Jadi kita mungkin butuhnya 1 drum pupuk kandang setara dengan NPK 1 sendok. Jadi untuk saya pikir efektivitas barangkali, tapi itu sebenarnya pilihan, saya tidak memaksakan, tetapi saya bisa mengatakan pupuk NPK ini aman untuk kesehatan ya. Nah, kita memberikan biasanya sebagai pupuk dasar adalah NPK, kemudian kapur dolomit, dan fungisida kalau saya ya. Nah, untuk dosisnya biasanya kalau untuk ukuran pot sekitar 30-35 itu cukup 1 sendok NPK, kemudian 2 sendok kapur dolomit, dan setengah sendok Sakopi ya, fungisida biologi. Nah, biasanya kalau potnya semakin besar kita bisa menambahkan dosisnya. Ini bisa sampai 2-3 sendok ya. Nah, itu adalah pupuk dasar yang harus kita berikan. Jadi contohnya misalnya seperti ini ya. Ini kita punya media tanam yang sudah kita campur. Nah, setelah kita campur ini sebaiknya kita masukkan, ini kan kecil nih potnya, cukup hampir 1 sendok NPK, kemudian kita berikan 1,5 sendok atau 2 sendok kapur dolomit, dan setengah sendok saja fungisida biologi ya. Nah, setelah dicampurkan rata semua, kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu melakukan fermentasi media tanam. Langkah ketiga ini merupakan langkah yang juga sering dilupakan oleh para sahabat dimanapun berada, padahal ini sangat penting sekali. Media tanam yang sudah kita campurkan ini, kalau tidak kita fermentasi dulu, kita langsung tanam, maka bukan hanya menyebabkan tanaman rusak, bahkan bisa mati. Apalagi kan kita sudah mencampurkan pupuk dasar. Nah, harus kita menunggu dulu. Kalau kita melakukan fermentasi biasa, hanya kita taruh di tempat yang terkena hujan dan matahari sekitar 1 atau 1 bulanan biasanya, tandanya dia sudah bagus, biasanya tumbuh tanaman, tumbuh rumput-rumput itu sudah bagus. Tetapi kalau kita ingin cepat dan juga meningkatkan kesuburan lagi media tanam, kita dapat melakukan fermentasi secara buatan. Fermentasi secara buatan itu adalah dengan menggunakan EE4 dan air yang ditaruh dengan gula. Nah, jadi misalnya untuk 1 pot itu, kita mungkin cukup menggunakan sekitar setengah tutup botol. Tergantung besarnya ya, kalau potnya lebih besar mungkin bisa 1 botol. Kita letakkan ke dalam air yang sudah kita kasih 1 sendok makan gula. Kita larutkan EM4-nya ke dalam, kita larutkan, kemudian kita siramkan nanti ke media tanam yang sudah kita siapkan. Nah, dengan fermentasi ini biasanya kita tidak perlu menunggu sampai 1 bulanan. Kita cukup mungkin 1 sampai 2 minggu, 2 minggu lah supaya aman ya. Setelah itu media tanamnya saya jamin akan menjadi media tanam yang sangat gembur, sehat, sangat bagus untuk kita tanamin. Nanti para sahabat bisa saksikan bagaimana sayur-sayuran, tanaman buah, tanaman bunga yang ditanam dengan teknik seperti ini. Saya bisa jamin karena kita sudah coba sendiri,
tanamannya akan sehat, subur, panennya akan sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi jangan ditutup dulu karena ini ada beberapa tips yang akan saya sampaikan juga berkaitan dengan membuat media tanam. Ya, yang pertama adalah kita bisa mengganti pupuk kandang ini dengan pupuk kompos. Nah, cara membuat pupuk kompos kemarin sudah saya ajarkan. Nah, kalau kita menggunakan pupuk kompos sebagai ganti pupuk kandang, maka kita tidak perlu melakukan fermentasi, kita bisa langsung dipakai. Tetapi kalau menggunakan pupuk kandang, kita harus fermentasi dulu, karena pupuk kandang ini apalagi kalau dia mentah, dia bersifat racun terhadap tanaman. Nah, kalau kita menggunakan pupuk kompos, kita tidak perlu fermentasi, begitu kita campur, kita bisa pakai. Itu adalah tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah sebaiknya kita menjemur media tanam ini masing-masing mungkin sekitar 1 harian di bawah sinar matahari, agar kandungan-kandungan penyakit yang ada di dalamnya itu menjadi hilang dulu sebelum kita mencampurkannya. Ini juga tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga adalah lakukan fermentasi dengan EM4. Ini bukan promo, kita juga bisa membuat sebenarnya mikroorganisme lokal untuk melakukan fermentasi. Tetapi memang kalau EM4 ini saya perhatikan jauh lebih bagus dan lengkap kandungan mikroorganismenya. Ya, dan ini bagus sekali untuk kesuburan tanah. Dan tips selain yang sudah saya jelaskan tadi, tipsnya adalah sebaiknya untuk kita memilih pupuk kandang itu hindari memakai pupuk kandang yang dari unggas. Sepengalaman saya, pupuk kandang yang dari unggas itu misalnya dari ayam, dari burung itu gampang menyebabkan penyakit pada tanaman. Karena itu sebaiknya pakai pupuk kandang yang dari hewan kalau menurut saya ya, karena jauh lebih aman, yaitu dari kotoran sapi ataupun kotoran kambing. Nah, tips yang terakhir, harus benar-benar memakai pupuk kandang yang memang sudah matang, sudah jadi tanah seperti ini, jangan masih basah. Nah, jadi dengan melakukan langkah-langkah tersebut, mudah-mudahan kita bisa menciptakan pupuk kandang yang super lah, yang akan menghasilkan tanaman-tanaman yang juga tumbuh sehat dan baik, terhindar dari gangguan penyakit, ya, dan sesuai harapan. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak merasa saya paling benar, karena yang saya lakukan ini hanya berdasarkan pengalaman dan kebetulan mungkin memang berhasil selama ini. Tetapi bila para sahabat mempunyai pengalaman yang berbeda, silakan, saya juga ingin mendengarnya, diceritakan di kolom komentar. Kita akan berdiskusi. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.